Yes. Ini acara terbaru lagi nih Om Kemal ya, Mosbim terbaru ya. Oke, betul. Ini kita punya edisi dan episode perdana. Ya. Kita nyebutnya apa, Om Bayu? Yes, kita bisa bilang namanya Mosbim muda ya. Kalau kemarin kan Mosbimnya tua lah bisa ya kan, kita cari yang muda-muda sekarang biar nuansanya BIM tuh nggak cuma yang tua-tua terus, ternyata yang muda-muda nih banyak banget yang ngerti tentang BIM. Dan kita juga senang ternyata mereka tuh berprestasi pula. Iya, berprestasi pula, juara pula, maka kita pengen tahu kan, mereka seperti apa. Ternyata mereka juga udah berconcern ya, dan bahkan bukan dari bidang arsitektur ya, sipil ya, ternyata ya. Bukan. Justru mereka dari sipil, dari yang istilahnya yang lebih struktural gitu. Struktural ya, biasanya kan kalau BIM tuh banyak kan arsitektur terus kan. Nah ini coba lihat dari sisi sipil bagaimana mereka minatnya seperti apa dan apa benefitnya juga buat mereka sehingga mereka benar-benar pengen istilahnya pindah mindset kepada BIM yang karena mereka sudah tahu manfaatnya ya. Coba kita gali sekarang. Oke, coba sekarang kita perkenalkan Om Kemal. Ada siapa aja malam ini? Oke, malam ini kali ini di edisi perdana Mosbim Muda kita kedatangan dari tim yang memenangkan kompetisi Trimble, kompetisi BIM Trimble untuk regional. Ya, betul. Tekla dong. Betul. Dan mereka dari IMTSI, Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Ada Mas Rizky Ramadan dan Bayu Triatmaja. Oke, silakan. Oke, silakan perkenalkan diri. Siapa nih? Mulai Mas Bayu. Siapa dulu nih? Sweet. Mas Bayu, mungkin Mas Bayu dong, Mas Bayu. Mas Bayu. Terserah, mau Bayu apa? Mana bosnya nih? Gue ikut aja. Ayo, mana? Silakan, perkenalkan. Mungkin Mas Bayu dulu, Mas Bayu. Oke, Mas Bayu. Namanya sama sama kita saya nih. Sama ya Pak. Jadi halo Pak Kemal, Pak Harbayu dan teman-teman penonton Mosbim yang setia. Perkenalkan, nama saya Bayu Triatmaja. Sini saya sebagai koordinator tim BIM IMTSI atau Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Bung Karno, Jakarta. Terima kasih. Oke. Satu lagi? Mas Rizky Ramadan. Baik Pak, mungkin cukup singkat aja Pak. Nama saya Rizky Ramadan dari Universitas Mercu Buana. Sekarang lagi diamanatkan sebagai Sekjen IMTSI. Oh yes, ini pas banget nih. Pas banget. Mas Rizky dan perkenalan, datang bosnya. Langsung pembinanya, silakan Pak Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener. Nama bintang tamu nih pas banget datangnya nih. Pas begitu kita mulai perkenalan langsung Pak Rezanya muncul. Silakan Pak Reza perkenalan. Iya. Oh, langsung kenalan nih. Iya, langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah pada kenal semua kali? Apa dong? Kan kali kan mahasiswa belum kenal Pak. Mahasiswa belum kenal. Siap. Kenalin, nama saya Reza Munawir Manik. Biasa dipanggil Reza. Saya sekarang bekerja sebagai subkoordinator pelaksana tugas pemantauan dan evaluasi pengelolaan material dan peralatan konstruksi. Nah, panjang banget kan? Makin panjang ya dari tadi kita ketemu ya. Kalau disingkat apa Pak? Kan biasanya suka disingkat-singkat tuh. Supor Monef MPK. Nah, dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Sekaligus juga pembinanya ini nih. Iya nih. BIM IMTSI ini nih. Iya, menarik sekali nih Pak Reza nih. Kita ngelihat ternyata yang muda-muda ini juga udah semangat sekali ya untuk berpindah mindset kepada BIM itu ya Pak Reza ya. Wah, sangat semangat banget pokoknya. Tadi udah cerita apa aja nih? Belum, justru ini pas banget. Biasa ya tiba-tiba, udah kita mulai aja. Atau Pak Reza muncul pas banget setelah Mas Rizky perkenalan. Ini emang benar-benar. Ini gimana nih? Luar biasa. Baru banget landing ini di rumah ini. Ya nanti gimana nih? Pengenalannya dimulai dari
mereka dulu mahasiswa apa dari Pak Reza dulu nih masalah proyek yang mereka ini yang mereka lagi ikutan kontes kemarin ya menang ya ternyata Pak Reza ya. Iya. Terserah aja, mau Rizky aja dulu lah, Rizky aja dulu kali ya. Oke, Mas Rizky ini coba. Rizky nih, sekjennya YNTS ini gimana nih? Yes, aja. Sekjen nih, kenapa kita terus terang gini, kita kan kepo nih, wah ternyata cukup membanggakan ya ada mahasiswa di Indonesia bisa ikut kontes skalanya internasional bahkan menang lagi. Kita pengen tahu nih gimana nih kenapa bisa ikut pertama kalinya dan gimana itu coba jelasin ke kita secara singkat dan padat dan bisa bikin yang lain tuh pengen kayak kalian semua nih gimana caranya. Betul, apalagi juga ini kayaknya anak arsitek harus ke caleg-caleg nih, masa kalah anak sipil, FKNA ya. Iya betul, gimana nih anak arsitek nih. Oke lanjut Mas Rizky. Lanjut silakan. Iya terima kasih Pak. Sebenarnya kita bisa kemarin memenangkan jadi runner up. Wih, runner up. Wah, runner up tuh hebat loh. Pertama kali nih baru kan ikut baru. Runner up Ya, Asia? Pertama kali, Pak. Pertama Runner kali. up Asia? Nasional. Oh, nasional. Oke, siap. Indonesia. Nasional. Oke, nasional. Oke, lalu Ya, ini nggak terlepas dari support dan bimbingan mentor pembina kita Pak Reza ini. Dan sebutin yang lain juga dong, kan nggak saya kan. Sebutin aja nggak apa-apa kalau di sini mah. Iya, silakan, boleh siapa aja. Salah satunya siapa tahu mau masuk iklan gitu kan. Dan Pak Fauzan Saidal dari Trimble. Oke. Terus kemudian ada Mas Izam dari Firama Karya. Hutama Karya ya. Firama Karya. Oke. Terus kemudian dari Pak Firmansyah dari Berantas. Atip Braya, ya Berantas Atip Braya. Nah, mereka lah yang memberikan support terus kemudian motivasi sehingga teman-teman BIM ini baru pertama kali terus kemudian bisa memberikan hasil yang maksimal ya walaupun runner up ini. Tapi ya, apa dong? Itu runner up keren itu, podium itu. Alhamdulillah. Next kan itu satu langkah yang baik buat ke depan buat kita ngelihatnya gitu. Soalnya pengennya juara satu sebenarnya. Ya, berarti kan next. Oke, gimana? Lanjut? Ya kalau kita baru pertama kali ya, ini salah satu standar baru buat kita gitu. Jadi nanti ke depannya ya harapannya bisa lebih banyak lagi kompetisi-kompetisi yang kita ikuti dan kita bisa memberikan hasil yang lebih maksimal lagi. Amin. Nah, sekarang antara Mas Riki sama Mas Bayu ini gimana ya pembagian tim kerjanya tuh gimana tuh? Apa ini bertanggung jawab apa itu gimana tuh? Kita pengen tahu tuh kolaborasi seperti apa. Jadi begini sebelum adanya tim BIM itu saya memang intens komunikasi dengan Pak Reza itu beberapa kali. Saya juga bersilaturahmi dengan Pak Reza di kantornya. Ya, saya banyak mendapatkan motivasi dan support. Terus kemudian saya berinisiatif. Pada waktu itu memang PUPR itu lagi gencar-gencarnya lah soal membumingkan BIM itu. Ditambah lagi dengan ada support dari Permen ya Pak. Nomor 25 tahun 2018. 22, nomor 22. Oh, permen yang viral tuh ya. Oke. Ya, Pak. Nah, itu jadi salah satu motivasi kita itu. Wah, ini udah ada keluar permen. Dan kita sebagai mahasiswa yang masih duduk di kampus itu peran apa yang bisa kita berikan untuk kemajuan konstruksi di Indonesia itu. Terus kemudian saya pun ngambil inisiatif supaya ini BIM ini di kalangan mahasiswa itu lebih booming, lebih masif lagi. Saya komunikasi dengan Bayu waktu itu
saya datang ke Universitas Bung Karno, saya membicarakan ini, ternyata Mas Bayu juga memiliki frekuensi yang sama. Jadi ya tanpa panjang lebar, habis itu kita bikin formatnya bagaimana supaya BIM ini dikenal di kalangan mahasiswa. Dan ya melalui beberapa proses kemudian sampai terbentuk BIM. Terus kemudian kita juga komunikasi lagi dengan Pak Reza, meminta masukan, arahan. Kita diarahkan untuk mengikuti pelatihan dan kita diberi untuk komunikasi dengan Pak Reza, Pak Fauzan itu ternyata Pak Fauzan juga support, memiliki frekuensi yang sama juga itu. Jadi kalau bisa dibilang itu gayung bersambut gitulah. Oke. Lagi ya, di saat dan waktu yang tepat lah gitu ya. Iya Pak. Oke. Ya, menariknya saya pengen tahu nih kalau dari Mas Bayunya nih gimana nih? Ketika diajak tuh gimana tuh responnya tuh? Jadi waktu itu saya diajak sama Bang Rizky ya. Kemudian karena sudah beberapa kali ikut seminar juga, ternyata BIM ini memang bukan sesuatu yang bisa ditolak. Jadi sebuah keharusan bagi mahasiswa karena prospeknya ke depan seperti apa sudah dijabarkan juga waktu ketika saya mengikuti seminar. Nah kemudian setelah itu saya mulai merekrut teman-teman yang mau bergabung, sama-sama kita bangun tim BIM ini. Nah waktu itu kita pembentukan tim, lalu kemudian pelatihan. Nah kira-kira seperti itu Pak. Oke. Hanya sesimpel, kalian cuma berdua aja atau ada yang lain? Jadi kalau Bang Rizky itu kan dia fokus ke pengurus pusat. Saya di tim BIM YMTSI. Nah di tim BIM YMTSI ini sampai hari ini sudah ada 16 orang Pak yang sudah kami rekrut, sudah bergabung di tim BIM YMTSI. Itu sebagai yang bagaimana? Kalau yang tim untuk yang pemenang ini yang batch pertama itu total seluruhnya ya 16 orang itu. 16 orang itu sudah 2 kali Pak. Jadi awalnya kan kita 6 orang. Nah kita rekrut pertama itu 6 orang sudah termasuk dengan saya. Nah itu kita lakukan pelatihan. Dari pelatihan itu ternyata sudah ada momentum yang menanti kita di depan. Nah momentum itu ya Tekla BIM Awards. Cuma yang dibolehkan ikut itu cuma 4 orang Pak. Jadi Oke. Dari 16 orang itu 4 orang yang ikut termasuk Mas Bayu ini. Awalnya 6 orang Pak, iya termasuk saya sendiri. Awalnya 6 orang, 10 orang lainnya itu bergabung setelah kita sudah jadi juara. Jadi bergabung di gelombang kedua. Mas Rizky-nya ikut juga di tim. Kalau saya nggak ikut masuk di ini Pak. Tim inilah, tim inti lah ya, tim belakang layar ya. Oke. Jadi salah satu pelopor lah Pak sehingga tim BIM ini bisa. Iya. Saya tuh ini keponya gini, nah kan kalian kan nge-BIM. Nah, ketika kalian nge-BIM ini ada bentrok nggak sih dengan apa yang kalian pelajari waktu di kuliah? Siapa dulu Pak? Ya boleh, Bayu boleh, Rizky boleh, mungkin Bayu coba. Siapa aja boleh. Bayu tuh yang ngomong ya. Sama-sama namanya Bayu nih yang ngomong ini. Kalau dari saya sih untuk masalah, jadi kalau di perkuliahan kan memang belum ada ya Pak kurikulumnya. Kemudian belum ada. Iya belum ada Iya, betul. belum ada. Jadi BIM ini belum ada di mata kuliah. Atau bahkan disinggung paling di seminar-seminar aja Pak, kita belajarnya melalui seminar atau pelatihan-pelatihan. Jadi kita belajarnya melalui eksternal. Oke. Nah itu ada ini nggak? Ya biasa lah kan. Oh kamu nge-BIM, nggak usah nge-BIM deh, gini aja. Ada kayak gitu nggak, pro kontra gitu waktu kamu di kampus gitu? Sampai hari ini sih saya belum dapat ya Pak orang yang kayak gitu, tapi semuanya pada mendukung sih Pak. Jadi ternyata kalau BIM itu gini ya, lebih mudah gitu, lebih simpel gitu. Kalau kita contohnya kalau di Tekla kan atau gambar struktur gitu, kalau di melalui konvensional kan itu kita perlu gambar satu persatu lagi Pak. Jadi lebih lama. Jadi kalau di software BIM
itu kita tinggal lebih mudah gitu. Jadi kalau kita mau buat kolom, kita tinggal semacam drag and drop gitu. Jadi kita membuat puzzle gitu, membuat Lego. Iya. Berarti kamu tuh sudah dapat manfaatnya dong, berarti kalau gitu ya. Udah tahu manfaatnya ya. Oke, gara-gara. Nah, setelah kalian ikut pelatihan tuh. Nah, next habis itu ketika ada info mengenai, kan kalian pakai satu platform tadi kan dari Trimble Tekla nih. Nah, ketika kalian menggunakan software itu dan diarahkan ke award itu, apakah itu emang sudah dipersiapkan, apa cuma baik lagi, apa karena di waktu yang tepat dan itu lagi gitu? Saya pengen tahu juga tuh ceritanya gimana. Sebenarnya kita nggak ada persiapan untuk kesana ya Pak. Jadi memang itu kita tahu sudah di pertengahan pelatihan. Jadi pelatihannya kan dari akhir bulan 3 itu ternyata Tekla BEM Awards itu ada di tahun ini, ada di bulan 4 kalau tidak salah. Nah, Tekla BEM Awards ini itu dia dua tahun sekali. Jadi penyelenggarannya itu dalam 2 tahun sekali. Dari situ kami mulai berdiskusi. Nah, diskusi sampai akhirnya kita putuskan nih kita mau ikut di Tekla BEM Awards ini. Padahal kita baru belajar gitu Pak, baru mulai menyelami building information modeling ini. Iya. Masih apa? Gimana? Gitu Pak. Kita masih pemula. Tapi bagus sih. Emang sifat apa ya kan? Kalian juga mungkin terbiasa kali ya. Kalau dulu saya namanya SKS ya, sistem kebut semalam ya. Mungkin kalian juga sama kali ya gitu kan. Iya, masih ada nggak sih istilah itu? Saya nggak tahu. Sistem kebut semalam masih ada kan? Ini yang menarik ini nih, saya pengen nyinggung Pak Reza nih. Kenapa nih Pak Reza nih bisa menjadi Dewan Pembina nih, melihat teman-teman yang muda-muda ini yang ternyata berpotensi banget nih Pak Reza nih. Gimana Pak Reza ceritanya? Jadi dulu kan memang lagi semangatnya saya kan sosialisasi seminar gitu kerja saya kan. Semangat. Oh iya masih sampai sekarang. Nah, terus kan di satu waktu tuh intinya dipertemukan lah ya sama yang namanya INTSI, kenalan sama ketuanya yang lama, terus akhirnya sampai ke Rizky ini lah ya, sama Kak Hendrik yang pengurus baru. Terus kenalan saya ini aja, kalau saya tuh orangnya seneng menyalurkan energi gitu kan, maksudnya ini anak-anak muda nih kayak kita juga berasa manfaatnya Pak, thank you banget Bapak. Iya betul. Oh ya sama-sama. Mungkin gini, dulu saya waktu masih mahasiswa nih kok nggak ada pemerintah model kayak saya gitu, yang kayaknya kita tuh mau down to earth aja, turun aja gitu ke siapa aja. Balas dendam ya. Iya. Kenalin BIM, kenalin apa yang sedang ngetrend di dunia konstruksi, apa peraturan-peraturan dan seterusnya gitu. Kayak gitulah saya ajak lah anak IMTS ini gitu. Nah terus ya sebenarnya memang saya nggak kepikiran juga bikin tim BIM IMTS. Memang waktu itu saya encourage orang-orang mahasiswa-mahasiswa, ayo bikin tim BIM, tapi nggak kepikiran juga tim BIM IMTS ini bikin gitu. Nah, terus waktu itu siapa yang minta, saya lupa, Hendrik apa Rizky ya? Pak Reza Rizky kayaknya ya, emang Pak Reza mau jadi pembina tim BIM IMTS ya? Oh udah ada ya, saya bilang gitu. Udah ada Pak, ini udah ngerekrut gitu. Ternyata udah ada 6 orang. Nah, akhirnya udah tuh saya kenalin lah mereka. Yaudah, selain saya mau ngajak orang-orang, termasuk waktu itu Pak Kemal kan saya ajak, inget nggak? Ya betul. Iya. Tapi untuk yang arsitektur. Iya, untuk arsitektur. Oh iya benar, saya ajak juga buat arsitektur FKMA. Waktu itu saya ngajak Pak Fauzan, Trimble, karena emang semangatnya sama, mau berbagi, intinya mau sharing lah Pak Fauzan. Terus dalam perjalanan dipertemukan lagi sama Mas Firman dari Berantas Abipraya, juga senang juga tuh sharing. Terus Mas Zamrud ya udah karena memang ini saya ya. Iya. Nah, itu terus ya udah akhirnya saya ajak untuk bareng-bareng di grup tim BIM MTSI. Nah, terus saya tahunya itu dari Mbak Kety kayak Trimble kalau nggak salah ya. Apa gimana, saya lupa nih si Bayu sama Rizky. Itu ada ini loh, ada kompetisi Tekla. Wah, saya bilang udah ini challenge aja kalian nih. Walaupun baru 3 kali pertemuan belajar sama Pak Fauzan, dan kita challenge aja. Baru 3 kali pertemuan, mantap kali. 3 kali. 3 kali itu pun seminggu sekali. Itu tapi berapa jam? Seminggunya berapa jam tuh? Lupa sih, seharian apa? Dari jam 10 sampai jam 3 Pak. Ya, lumayan lama sih.
Emang tapi masih tekla karena kan kita mana yang ini aja Pak Fauzan Nggak bisa. apa-apa. Yang penting Nggak apa-apa. semangatnya dulu Pak, yang penting. Betul. Kenapa Pak Fauzan sih waktu itu emang gara-gara pekerjaan juga sih ya di Balai PTK dulu saya kan Ya. kita memang pelatihan BIM itu banyaknya tekla ya karena tekla yang Ya. duluan masuk gitu. Ngasih license 120 license gratis dan seterusnya. Ya udah itu aja Pak Fauzan ya udah ikut. Terus ternyata saya juga nggak nyangka teman-teman ini memang mungkin mereka juga punya gift gitu kali ya, punya apa? Ya bakat juga untuk memang seneng sama software, mendalami sendiri juga, belajar sendiri. Ternyata luar biasa pas saya lihat hasilnya bikin-bikin modeling gitu kan, itu kan dibahas juga. Kita mau apa nih buat dikompetisikan, mau apa rumah adat atau apa? Coba kita sharing jadi stadion. Saya coba sharing ya gambarnya ya. Oke. Oh udah dapat juga ya? Udah dia tadi. Udah oke. Udah dapet tuh. Ini kita sharing nih. Ya, Di ya. Udah. Sip. Ini. Mestinya Bayu share videonya ke Pak Bayu nih, Pak Remo. Iya. Apa nih gambar dulu? Nih gambarnya nih. Udah dapat tuh. Oke. Ini gambar ya. Keren kan? Iya, saya nggak nyangka juga. Tahu-tahu mereka udah bisa bikin kayak gini, Pak. Nah, ini Stadion utama Sumatera Barat. Iya, itu ya luar biasa lah ini. Bayu, Jose, siapa Mbak Revi ya. Siapa lagi kok jangan lupa saya namanya. Iwan, ya ada 6 memang Pak ini. Tapi kenapa ada ceweknya juga? Ada ceweknya juga? Ada cewek 1 ya. Bu Revi aja 1 ya. Iya ya, Mbak Revi aja 1. Sisanya yang lainnya cowok semua. Ya udah, kenapa 4 sebenarnya gara-gara ini aja sih. Karena kan yang di Tekla ini harus 4 nama aja, satu tim nggak boleh lebih dari 4. Jadi akhirnya ya kalau Bayu ini ketuanya ya udah dimasukin namanya Bayu sama 3 lainnya gitu. Tapi mereka saling udah bagi-bagi tugas siapa ngapain. Ya ini luar biasa kan ya, maksudnya untuk seorang newbie gitu. Dan mereka ini dari beda-beda kampus loh. Si Bayu ini dari mana? Bung Karno, Jose dari BINUS, Revi dari Sukabumi apa namanya? Nusa Putra. Iwan dari Tama Jagakarsa. Nggak semuanya nggak dari Jakarta ya? Ada di daerah juga ya? Ada yang Sukabumi. 1 orang dari Sukabumi ya. Sisanya nih. Nah sekarang mereka pas ngerjain ini Pak, mereka udah menerapkan prinsip-prinsip BIM level 2, yaitu kolaborasi jarak jauh. Siapa ngerjain di mana gitu. Maksudnya secara spirit ya. Iya. Emang harus gitu lah zaman sekarang. Nggak bisa kita kerja. Maksudnya bukan nggak bisa. Sudah seharusnya seperti itu. Karena ya zaman sudah menuntut seperti itu ya. Nggak bisa kita kerja harus dedicated ruangan gitu. Iya. Oke. Ya, Karena pandemi gini kan Bayu ini ada di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Rizky ada di mana Rizky? Kampung Rizky di Jakarta ya? Ada 1 siapa yang itu arsiteknya? Itu di Sumatera, di Padang tinggalnya gitu Pak. Beda-beda. Si Bayu bukan di Jakarta ya? Bukan, dia di Kolaka dia. Sekarang? Kolaka. Kamu sekarang nggak di Jakarta ini? Di Kolaka? Pandemi. School from home. Wow. Okay. Oh gitu. Ya. Kirain di Jakarta. Enggak. Saya kira di Jakarta. Kuliahnya di Jakarta tapi karena pandemi jadi pada pulang kampung mereka. Balik kampung. Oke. Tapi waktu pelatihan gimana tuh? Online apa gimana waktu pelatihan tuh Pak? Waktu pelatihan sebelum pandemi Pak, jadi masih tatap muka. Tatap muka. Oh. Okay. Tapi berikutnya kita komunikasinya online aja lewat Zoom. Ininya. Dan itu tidak ada lain-lain. Ya? Nggak ada kesulitan sama sekali ya? Alhamdulillah. Project Juara yang 2. lumayan rumit kayak gini. Iya. Iya sih. Juara 2 nasional, Tekla, terus sebenarnya tadinya yang mewakili Indonesia dan Asia itu ada 1 yang juara 1-nya. Yeah. Terus kemudian kata Mbak Kathy Trimble itu dia bilang gini, Pak Reza, ini karena keputusan juri Asia, karena yang juriin itu bukan si Pak Fauzan ya sebenarnya, ada orang Singapura kalau Tekla itu dia bilang ini kayaknya layak buat dibawa ke internasional gitu. Akhirnya 2 itu ceritanya. Oh gitu. Oh jadi 2 yang dikirim jadi 2 yang dikirim. 1 aja. Akhirnya sama keren. Yang tim BIM MTSI ini dikirim karena memang desain modelingnya ini layak untuk bersaing dengan internasional. Iya, saya rasa ini mungkin cukup rumit juga ya. Ini kayak gini termasuk analisanya juga nggak? Apa cuma modeling aja nih? Analisa struktur juga? Modelingnya aja, tapi kita juga menerapkan prinsip-prinsip struktur. Maksudnya
nggak mungkin dong misalkan membuat asal-asalan juga gitu. Ada prinsip-prinsip strukturnya. Ya itu dibantu sama Mas Firman, Mas Izam, dan anak-anak ini juga udah pada bisa sendiri sih. Makanya memungkinkan untuk dibangun berarti ya. Ya itu, yang penting itu jangan ngayal gitu. Yang penting kadang-kadang kan kalau arsitek kan gitu. Saya kan tahu sendiri arsitek gambar kadang-kadang suka ngayal. Kalau Tekla kan adalah software yang bisa modeling, setahu saya itu bisa analisa dan harusnya kalian manfaatkan itu gitu loh. Jadi ini benar-benar real yang bisa dibangun dan bisa dihitung tuh beban-bebannya. Keren sih. Tapi memang untuk kompetisi ini karena kategorinya mahasiswa, jadi memang mereka lebih menekankannya pada modelingnya dulu, Pak. Targetnya. Yang internasional juga gitu modelingnya dulu. Oke. Mungkin Bayu, Rizky mau nambahin nggak? Oke, mungkin siapa nih? Coba Mas Rizky juga sekarang gantian. Ada nambahin. Mungkin ini kali, mulai konsep dari desain sampai ke bentuk struktur seperti ini gimana nih? Prosesnya gimana? Kalau ini Pak, sebenarnya pas penentuan apa nih model yang mau kita angkat gitu, itu sebenarnya kita cukup lama mikirin itu, kira-kira apa nih yang bakalan diangkat itu. Karena kan kita juga lihat referensi dari BIM Award, Tekla BIM Award yang tahun sebelumnya. Ya, mereka mengangkat adat Toraja atau mana itu. Nah, itu masuk jadi juara itu. Nah, saya kita ngambil kesimpulan bahwa berarti kalau mengedepankan aspek-aspek kearifan lokal itu akan memberikan nilai tambah gitu. Soalnya kan pasti kita tahu sendiri bahwa budaya di Indonesia itu kan memiliki seni dan estetika yang luar biasa gitu. Itu pasti. Sebenarnya kalau tahu kuncinya sih, bule itu pengen tahu suatu bangunan yang nggak ada di tempatnya dia. Gitu. Betul. Itu aja kuncinya. Kamu cari yang beda di dia aja, dia udah seneng gitu aja. Kalau kamu bikin sama kayak di dia juga biasa. Bisa aja udah. Iya gitu. Lebih kayak gitu sih. Yang penting itu kuncinya. Kalian bisa bikin yang ada di tempat dia. Oh ini beda ya, keren ya. Itu sih kuncinya. Tapi bener sih, dengan arifan lokal itu salah satu jawaban untuk kita bisa beda sama mereka. Saya tuh penasaran kalau dari desainernya, mungkin dari si Mas Bayu nih. Itu ketika proses ngedesain elemen-elemen itu berkolaborasi itu gimana tuh caranya? Jadi waktu itu sebelumnya kan kita putuskan dulu nih Pak, kita mau angkat desain apa sampai suatu ketika kita pilih stadion, karena pertimbangannya itu dia bentuk geometriknya, terus fungsi bangunan dan lain sebagainya. Nah itu yang masuk dalam penilaian juri. Nah setelah itu kita coba modeling pakai Tekla Structure. Nah di modeling Tekla Structure di situ kita ada sedikit kendala sih Pak untuk pengoperasian software Teklanya, karena memang kita masih baru. Nah itu kita sambil modeling, kita juga sambil belajar untuk pemodelannya. Karena tempatnya berbeda-beda gitu, kita belum pakai Tekla model sharing. Nah di situ kita sistemnya masih kita kirim modelnya melalui email, terus teman-teman yang lain perbaiki yang mana yang perlu kita perbaiki, tapi tetap kita beri catatan juga untuk modelingnya kayak gitu. Terus setelah modeling ada juga yang buat animasinya, kemudian edit video. Kurang lebih seperti itu Pak untuk alur pekerjaannya. Ya sih, mungkin karena masih awal jadi masih makanya semi konvensional ya. Tapi bagus sih, semangatnya sih udah kolaborasi sih. Mungkin next akan kalau dengan sistem kolaborasi yang real mungkin lebih bagus. Ini kalau saya sih menariknya gini mungkin Pak Reza nih. Berarti jangan-jangan nih mereka nih udah diincar kali sama perusahaan-perusahaan tertentu ya, bisa jadi ya. Gak tahu juga nih, tanya aja nih, ada nggak yang nawar-nawarin? Kalau saya sih sebenarnya maunya kayak gitu Pak, karena memang ada beberapa manajer BUMN itu kan
kenal gitu minta cariin sebenarnya gitu yang tapi memang spesifik sih nyebutin software apa gitu ya. Cuma memang suatu saya mikir, oh iya ini potensi juga ya buat mendidik anak-anak ini supaya bisa ini ya gini sih, saya pengennya tuh kayak berbuat bisa bermanfaat buat banyak orang lah. Ini mungkin klise ya, tapi maksudnya gitu pengennya. Kalau bisa ada yang bantuin anak-anak ini link and match, istilah gitu Pak, kalau bahasanya Pak Presiden Jokowi itu kan link and match, jadi mahasiswa ini bisa langsung direkrut kerja gitu, jadi itu membantu orang juga. Nah gitu, berangkat dari situ juga sih sebenarnya ini. Nah tapi Bayu belum lulus ya, jadi nggak tahu udah ada yang nawarin nggak Bay? Oh pandemi gini Pak, pandemi gini nggak tahu juga ya. Intinya sih ya? Gini, kalau kalian gini ya, saya sih coba ini mungkin mindsetnya coba ditambah lagi nih, saya sih saran dari kita nih, tambah lagi mindset kalian tuh coba lebih ke entrepreneur. Jadi kalian ngembangin usahanya, jangan kalian kerja sama orang, karena kalian terus terang kalian lebih step di awal lebih jauh nih, dan kita senang banget lihatnya. Bahkan di saya dulu mungkin nggak seperti kalian udah stepnya lebih jauh nih. Nah itu nilai tambah ya, portofolio, bukan nilai tambah, portofolio kalian tuh udah bagus banget, level segitu tuh udah termasuk bagus. Jadi potensi kasarannya gini, kita better mengembangkan bangsa kita ini semakin besar lagi gitu loh. Karena sayang kalau kalian itu, ya kalian jadi, kalian lah yang mengembangkannya gitu, nggak usah harus kerja sama orang. Dan kalian kan kayak gini lebih enak, dan free dan sebagainya, ya freedom to choose lah, intinya gitu. Kalau Om Kemal gimana, tambahan kalau Om Kemal? Ya, ini sih udah sangat luar biasa. Kita bisa lihat dengan kondisi mereka saat ini, mereka udah punya portofolio skala internasional kan, berarti kan, ya, masuk ke untuk dikirim regional Asia ya Pak Reza? Enggak, ini langsung global. Asia Pasifik ya? Global. Ya, global. Nah, itu lagi global, bukan Asia Pasifik lagi. Bukan, ya dunia. Portonya tuh dipasang di dunia. Kamu tinggal bikin porto, misalnya kamu bikin usaha sendiri ya, kamu bikin porto, ini karya saya pernah di dunia, itu harganya udah mahal banget. Kamu harus bayar Pak Reza. Dan tinggal dikembangin gitu kan? Tinggal dikembangin. Nggak semua orang bisa. Betul, karena ini privilege. Kalau kita sekarang kan anak-anak sekarang kan ngomongnya privilege gitu kan. Ini salah satu privilege yang didapat. Nggak semua orang bisa dapat privilege kayak gini di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan kondisi yang tepat gitu. Jadi ya ini luar biasa untuk di anak muda mahasiswa yang biasanya tanda kutip anak sipil kan struktural gitu kan, konvensional gitu kan. Itu juga break of the box banget ya. Jadi yang tadinya kita berpikir sipil, wah kayaknya tidak mengerti 3D, ini kan dia dipaksa untuk mengerti 3D tapi dari secara struktur kan. Karena bisa struktur tidak pernah. Temen gue kan kalau kadang lihat strukturnya cuma ngeliatnya 2D tinggal di garis-garis gitu, oh ini panjang segini hitungannya. Nah sekarang kan bener-bener dia tuh masanya tuh 3D itu perkembangannya lumayan jauh banget gitu loh, karena nggak semua orang sipil tuh mau berpikir 3D itu kadang-kadang gitu. Dan strukturalnya itu juga bukan hanya sekadar struktural, kalau misalnya kita lihat tadi snapshot yang itu, tapi struktural yang juga berfungsi sebagai efek estetik gitu kan, atau dekoratif. Jadi secara dekoratif jadi secara struktural pun juga berfungsi gitu kan. Gitu. Jadi kasarannya tim sipil pun bisa menjadi bisa membuat nilai tambah kepada tim arsitektur juga gitu kan, bisa kasih masukan, bisa kasih apa, jadi makin bagus tuh hasil proyeknya, harapannya gitu. Betul. Nah ini yang penasaran nih, nggak tahu nih dari Mas Rizky sama Mas Bayu, ini saya pengen tahu salah satu deh jawab. Ketika kalian bicara sipil struktur itu dipaksa untuk membuat sesuatu hal dengan 3D itu gimana tuh rasanya? Terbiasa apa? Sudah terbiasa apa? Enggak gimana kan? Di era saya itu nggak terbiasa loh. Mereka biasanya ngomongnya di terus. Nah, ini kan nggak tahu nih. Di era sekarang apakah sudah mengarah suatu modeling itu adalah dasar untuk begitu hal-hal berstruktur, apa sudah common atau belum? Saya pengen tahu sih. Nggak tahu, Bayu Pak Rizky yang mau jawab. Serah. Kalau sebelumnya memang kita terbiasa 2D gitu Pak. Tapi ketika kita masuk di BIM,
terus kemudian kita modeling melalui modeling 3D itu, jadi gambarannya itu jadi lebih lebih ngena gitu. Oh nanti contohnya nih Pak, misalnya desain fondasi, terus kemudian fondasi kan biasanya inilah pelcap itu kan biasanya pembersihannya itu kan paling ribet gitu, paling rumit. Nah, ketika di modeling di 3D itu kita jadi lebih ini nanti penempatan posisi pembersihan, jumlah pembersihannya itu kita lebih bisa lebih logis lah ya. Enak ya. Lagi ya. Adjustnya enak. Adjustingnya enak. Oke, berarti lebih presisi. Itu yang paling pasti. Sebenarnya di tim ini ada arsiteknya satu, Pak. Oh, ada? Oke. Ada. Iya, Bay ya? Iya. Siapa namanya, Bay? Kok jadi lupa? Okta. Okta itu isi arsitek satu, ya. Oh, satu. Yang lainnya sipil. Kan sipil ya, tapi ya bisa buat modeling ya kayak mungkin kalian butuh arsitek kan bisa buat ini ya komposisi. Tetep, Pak. Kan? Iya. Arsitek kan memang punya nilai estetika soalnya nilai seni ya. Estetikanya Pak mungkin. Kalau mereka ini kan kalau sipil kan yang penting harus bisa kebangun gimana caranya gitu. Sipil kan cuma gitu aja. Struktur kotak ya gitu aja. Ya, kotak itu aman gitu kan. Iya. Betul. Paling aman dan paling gampang dihitung. Benar. Iya. Karena titik beratnya kan ada di tengah pusat masanya kan. Kalau udah aneh-aneh kan stres tuh biasanya. Makanya kalian menyikapi dengan desain yang aneh-aneh gitu dengan menggunakan konsep BIM itu gimana? Membantu apa enggak tuh dari Mas Bayu sama Mas Rizky ini? Coba Mas Bayu. Kalau saya sih dari modeling yang kemarin ya Pak, itu lebih membantu ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita kan jadi kalau di 3D itu kita lebih mudah untuk menggambar. Kalau kita sudah tahu pengoperasiannya itu lebih mudah dan lebih kelihatan. Nanti jadinya seperti ini. Terus jadi di Tekla Structure itu ada penginputan beban juga. Nah jadi kalau kita mau penginputan beban itu jadi lebih mudah lagi Pak. Kalau kita mau beri beban di atap yang miring itu lebih mudah. Ya, berarti kan udah bisa jadi kalian udah bisa mau meninggalkan cara lama ya dengan cara gini. Saya nggak tahu di kampus udah udah mulai tren nggak cara BIM gini. Belum ada Pak, kalau secara kurikulum, secara legalitas belum ada sih Pak. Jadi kami tetap mensosialisasikan di tiap-tiap kampus penggunaan BIM, sosialisasi tentang BIM, kemudian pelatihan-pelatihan tentang BIM. Cuma jalurnya melalui himpunan atau melalui himpunan. Oke. Menarik sih. Terus kalau dosennya gimana? Begitu tahu kalian jadi juara gitu kan? Responnya gimana? Responnya gimana? Iya, respon dosen sama respon kampus terus plus ketika mereka tahu bahwa ini adalah BIM itu gimana? Sama ini respon pacar kalian gimana? Respon pacar kalian? Pada bangga nggak? Itu lagi pada pulang kampung Om. Itu lagi pada pulang kampung Om, jauh Om. Ya udah respon dosen gimana respon dosennya? Respon dosen ya tetap senang sih Pak. Jadi tetap support kita juga. Jadi modeling kita juga diangkat di website kampus. Ternyata salah satu mahasiswa ini juara nih. Kemudian teman-teman yang lain juga tetap mendukung. Ternyata dengan cara mendukungnya itu mereka mulai belajar tentang BIM ini kayak gimana. Jangan-jangan kamu ngajarin dosen kamu lagi? Iya Pak. Kamu ngajarin dosen kamu lagi enggak ya? Dosen kamu ngajarin. Itu keren. Ya minimal dengan kalian menang gini ya selain kalian mengharumkan nama kampus dan asosiasi juga, kalian bisa obat gantengnya nambah. Itu yang paling penting itu. Naik level lah Pak. Ada lagi Om Kemal?
Ya, terus untuk di perkuliahan kan sekarang udah mulai perkuliahan semester baru ya. Itu ketika mereka sudah mengenal BIM, apakah dosen-dosen itu juga menerima tugas-tugasnya dengan konsep BIM atau dengan modeling atau masih dengan cara yang konvensional? Kalau saya sih belum pernah coba Pak. Jadi untuk mengumpulkan tugas dengan software BIM soalnya belum sesuai sih, belum ada yang sesuai dengan yang saya pelajari. Terus ada beberapa yang sudah sesuai dengan BIM tapi mata kuliahnya sudah lewat. Jadi belum saya coba. Sudah lewat apa karena kamu tingkat berapa sih? Udah tingkat berapa? Sekarang semester 7 Pak. Bentar lagi dong. Ya, insya Allah Pak. Belum skripsi ya? Iya Pak. Belum skripsi ya? Belum Pak. Sekarang lagi mau magang. Mau magang. Berarti kalau gitu skripsinya tentang BIM ya? Iya Pak, insya Allah. Mantap. Ada lagi? Kalau Mas Rizky gimana? Kalau saya sih kebetulan ini Pak, baru kemarin wisuda. Harusnya wisuda kemarin. Oh, oke. Wisudanya online dong. Wisuda online. Iya online dong. Iya Pak, online pun sampai hari ini belum ini. Belum terlaksana juga. Iya. Dunia emang bermasalah nih kita nih, tapi udah nggak apa-apa, mungkin semangat kalian jangan ini ya, jangan padam gitu untuk membangun diri juga gitu loh. Nah, ini mungkin agak klasik nih. Ketika kalian bisa nih dengan konsep-konsep ini, ya kasarnya udah bukan dasar ya, ini udah masukkan menjadi semi expert ya. Nah, apa ya harapan-harapan kalian buat teman-teman kalian nih, buat yang teman-teman yang baru, terutama sipil ya, belajar sipil atau yang nanti mau lulus mekanik sipil, kaitan dengan BIM, apa harapan kalian pada mereka gitu? Ini gimana dari kalian? Coba dari Mas Rizky dulu. Ya ini Pak, harapan saya karena saya sebagai ini ya, maksudnya saya mewakili sebagai sekjen, maksudnya harapannya teman-teman teknik sipil khususnya di MTSI dan semua mahasiswa teknik sipil yang ada di Indonesia, menurut saya soalnya BIM ini adalah masa depan konstruksi di Indonesia. Masa depan konstruksi di Indonesia. Jadi mau nggak mau mereka harus masuk, mereka harus sadar bahwa BIM ini nanti adalah salah satu bisa dibilang alat utama. Jadi nanti komponen-komponen yang berkaitan dengan konstruksi itu nanti kan, apalagi sekarang masuk di zaman digital, kita harus mulai mulai belajar, minimal cari tahu lah. Dan harapan kedepannya semua mahasiswa teknik sipil ini ya bisa menguasai konsep BIM ini, entah itu di bidang modeling ataupun dalam bidang kolaborasinya, mereka sudah mulai masuk, sehingga kita apalagi kita dihadapkan dengan pasar global. Jadi semua tenaga kerja itu bebas keluar masuk ke Indonesia. Kita sudah siap dengan bekal yang kita belajar ini, dan kita sudah siap beradaptasi. Harapannya saya sih begitu Pak. Sip. Mantap. Mungkin kalau dari Mas Bayu? Jadi kalau saya jadi teman-teman yang mau belajar bareng tentang tim BIM bisa bergabung di tim BIM. Kita terbuka untuk teman-teman. Kalau memang tidak mau bergabung, kita bisa kolaborasi antar himpunan. Nah, ini memang sebuah keharusan untuk mahasiswa. Jadi kedepannya tren konstruksi itu bukan lagi yang konvensional seperti saat ini. Apalagi saat ini kita dihadapkan pada pandemi yang mana kita harus mengetahui hal-hal yang sifatnya digital. Nah, ini menurut saya lebih jadi karena targetnya
targetnya akan semakin cepat diimplementasikan di Indonesia kalau menurut saya BIM ini. Nah, jadi teman-teman bisa belajar kalau masih belum tahu mau belajar kemana, teman-teman bisa kontak teman-teman tim BIM MTSI. Nah, di situ kita bisa belajar bareng tentang apa sih building information modeling itu. Begitu, Pak. Mantap kan? Jadi kalau saya berarti teman-teman yang di mahasiswa ini sudah tahu dari manfaat BIM itu sendiri. Dan kalau bicara tadi tuh yang saya sepakat tuh ya masalah tren, masalah masalah tenaga kerja, info dari saya. Terus terang secara global tuh dunia tuh masih butuh banyak banget tenaga kerja tentang BIM. Kita sebagai salah satu negara yang punya penduduk paling besar dan saya yakin paling kreatif ya. Tahu sendiri lah kan masalah gini-gini kita nggak usah ini masalah tracking sebagai itu di luar itu, tapi kan kreatif dan saya yakin pinter-pinter sebenarnya asal lebih kesempatan itu akan jadi akan jadi peluang yang sangat besar sekali karena saya juga ngalamin sih ketika kita ngobrol sama orang negeri ya. Harapannya dengan kalian bisa gini, satu ya, pesan saya sih jangan minder ya sama orang bule ya. Terus terang itu kalian udah jago, udah gini, kalian punya nilai tambah. Cuma paling ya itu tadi ini kalian tambah dengan kemampuan bahasa dan sebagainya itu udah pasti lah. Tapi yang jelas saya juga pengen kita dengan BIM ini kita jangan jadi bangsa yang minderan karena kamu sudah level internasional. Insya Allah misalnya kamu dipanggil di level internasional pun juga kalian juga view-nya juga harus internasional. Jangan malu-malu. Iya nih aduh. Film internasional. Kamu ketemu itu kayak ketemu tukang bakso aja. Ya gitu aja udah saja gitu aja ketemu boleh nggak usah takut jangan boleh malu jangan boleh ya ketemu bang bang apa bang gitu mereka punya kamu salah ngomong saya tuh bingung ya sama orang Indonesia nih sini tips aja nih ketika kita ngomong bahasa Inggris di orang Indonesia kita ngomong bahasa Inggris di orang bule orang itu lebih ngerti kalau kita salah ngomong tuh nggak masalah makasih kan cuek aja ngomong mau ngomong sama mbak bibu bebo mereka ngerti kok dan mereka menghargai karena kita kan pakai software dia mereka tuh seneng. Nah, ketika kita kita tuh mengeksplor kemampuan kita dengan software dia, itu seneng banget. Makanya kalian cuek aja bahasa Inggrisnya, saya juga sebisa mungkin. Ini kan dunia digital, kalian istilahnya tuh kalau saya bilang tuh apa ya? Kalau bahasa tuh ngebon, ya lah gitulah bahasa kasar itu. Jadi kalian tuh bener-bener inilah expose saya bikin vlog kayak gini, bikin apa. Jadi biar orang tuh tahu tentang kalian. Dan saya yakin ketika nanti ini efek pandemi selesai, kalian akan jadi orang yang lumayan dicari. Gitu aja. Seperti saya gitu. Ya, apalagi ada yang baru lulus kan? Ya, iya itu udah punya portofolio sendiri itu. Siris itu udah ini loh, udah kerja udah usaha dia pakai kamu pakai software apa? Udah ini dia kayak konsultan gitu loh. Oh, tuh kan? Iya, saya pakai Revit. Itu dia pakai Revit. Udah menghasilkan dia. Wih, mantap. Udah bangun rumah tinggal. Bagus. Nah itu dia kan. Modeling desain. Fokus lah kemampuan kalian. Ini kan sudah apalagi levelnya sudah nasional dan mau ke arah internasional. Intinya sih jangan takut. Kita tuh setara lah. Yang sama-sama buatan yang maha kuasa kan. Cuma bedanya mereka lebih tinggi dan putihan, cuma kita agak hitam dikit lah gitu kan. Tapi pesek gitu kan. Tapi yang jelas mereka sama-sama suka kalau dikasih bakso juga seneng-seneng aja gitu, makanya udah cuek-cuek aja. Gitu. Terima kasih saya senang sih itu. Iya. Nah, Pak Bayu, ini kan tadi yang nanggepin itu tuh yang bisnis. Sebenarnya nih ini berdua nih anak-anaknya emang kurang agak malu-malu nih kayaknya masih belum eksplor. Jadi ada tuh program tim BIM ini, mereka tuh ada bikin pelatihan-pelatihan ya, Bay ya. Pelatihan-pelatihan lagi sama kampus-kampus lain ya. Ada yang menghasilkan duit juga ya. Oh, iya bagus tuh kayak gitu. Ada bikin belum ini Pak, belum berbayar. Jadi belum berbayar. Nggak apa-apa. Sukarela. Nggak apa-apa. Tapi karena kamu punya orang tua nggak apa-apa. Berbanyaklah kalian berbagi insya Allah ke depannya. Tapi yang jelas subhanallah. Iya. Bayu. Yang jelas yang paling penting ini saya sih kasih masukannya dari teman-teman yang muda-muda berdua ini belajar ini how to speak pronunciation yang bagus dan itu juga
yang harus kalian pelajari, karena ketika kalian punya skill tapi kalian tidak bisa mengexplain apa yang kalian hasilkan, itu juga masalah nanti. Itu coba kalian pelajari itu. Jadi supel, disenangi orang, itu udah pasti lah. Ujung-ujungnya juga disenangi lawan jenis kan, itu paling penting gitu. Sertifikat buat gini nih, ngelamar ini kan buat calon mertua ya kan. Iya, kaitannya lama loh yang kemarin itu loh. Portofolio internasional. Iya, internasional. Yang tanda tangan tuh Finland ya. Iya. Coba ya. Langsung Prinsipalnya Trimble yang di Finland. Mahal nggak semua orang. Makanya coba itu kalian kembangin terus. Kita dari Acilantis tetap mendukung kalian tetap terus maju. Kita buat kolaborasi juga, ayo dengan senang hati kita mau expose karya-karya kalian, yuk kita kasih ke kita coba expose. Intinya saya senang sih dengan yang mudah begini Pak Reza. Ini mungkin kalau bisa next makin banyak lagi Pak Reza kayak gini-gini, kita bareng lah. Saya juga siap nih buat kayak gini sebenarnya. Ya boleh banget Pak, nanti kita collab aja Pak sama tim BIM MTSI, sama yang BIM Engineer, nanti sama BIM PUPR kali kan. Juga kita IBIMI, pokoknya semua sama Arkilantis, pokoknya semua. Gitu, kita semua kan lah. Karena kan bisnis BIM ini kan nggak cuma modeling aja, banyak. Betul. Jadi kayak Mas Rizky bilang, ada manajemennya, ada bagian modelingnya, ada banyak lah, masih banyak banget, masih luas gitu loh. Ya, masih terbuka banget. Mungkin kan fokusnya lebih senang di manajemennya gitu kan. Nah, mungkin yang Kamal modelingnya, ini teman-teman ini lebih ke strukturnya, nggak apa-apa. Makanya ada istilah kolaborasi gitu. Karena nggak setiap orang ini kan pemain band nggak cuma semua main gitar, ada main bass, ada main drum. Kecuali Alif Bata ya, yang di itu loh. Tahu ya? Keren banget, gila. Itu kayak satu band ngumpul di satu orang. Kita tahu juga ya. Modalnya cuma rokok doang. Iya kan, gila tuh orang. Sama tembok coret-coretan ya. Itu motor main. Iya. Itu aja di nasional loh. Kalian levelnya lebih beda, kan punya skill. Dia juga punya skill, cuma gitu terbatas gitu loh. Tapi dia berani expose kemana. Kalian juga harus bisa. Ya, betul. Coba tambah lagi sisi expose-nya. Nah, supaya kita kan bantu expose kalian nih. Nah, setelah ini kalian coba ayo kembangin. Kita dengan senang hati sih. Dan coba cari lagi kompetisi yang hampir mirip sama Trimble ini. Tambah lagi portofolionya gitu. Kalau bisa yang batch barunya itu yang tim BIM IMTSI itu diikutsertakan. Jadi kita punya 3 atau 4 tim. Nah, itu cari yang terbaik mana gitu. Ya, betul. Ya, intinya sekarang masih muda, stok salahnya masih banyak, berbuat salah banyak mungkin nggak masalah, karena masih muda loh. Kalian belajar software nggak cuma satu misalnya ya, belajar software yang lain, jadi kalian tahu kelebihan dan kekurangan ya. Karena setiap software kan ada kelebihan dan kekurangan, jadi kalian bisa dapat manfaatnya. Kalau saya desain ini kayak bagusnya seperti ini, itu sih. Lebih ke kalian punya banyak pilihan. Kalau belajar CP bisa nggak Pak? Wah, dengan senang hati. Kolaborasi. Saya mau nyentil gak enak nih, coba kalau bapak yang ngomong, jadi saya lebih semangat nih. Ayo, iya, elah pakai malu-malu. CP. Oh iya, ada ini Ki, Pak Bayu nih sama Pak Kemal ada software namanya Cipe ya nyebutnya benar ya? Cipe. Dari Spanyol. Orang Spanyol, kalau orang Spanyol ngomongnya Cipe Pak, kalau cuma orang bule ngomongnya Site, dia nggak suka, saya sukanya agak Spanyol dikit, jadi ngomongnya Cipe 3D. Cipe 3D, ya itu. Sama Plannerly, tapi kalau Plannerly mungkin dia harus tingkat lanjut ya. Ya, manajemennya itu lebih manajemennya. Manajemen. Boleh tuh kalau Arkilantis ada nih. Boleh kalau kalian bisa bareng belajar demo, saya demoin, boleh. Nanti kalian bisa, kan misalnya Maris ini ada himpunan nih kan, Pak, himpunan ada berapa puluh orang nih, ayo kita belajar bareng, kita ini dengan senang hati saya share. Ya, Pak. Kita agendakan Pak. Boleh, kontak-kontak aja. Online bisa ya? Oh bisa dong. Kayak gini ya? Iya dong. Bisa. Siap. Bisa tuh Bay, berarti Bay. Waktunya kita janjian. Ya. Cipe ini baru masuk ini dibawa sama Pak Bayu sama Pak Kemal nih. Yes, jadi brand new, jadi di Indonesia. Software untuk desain basisnya AFC, cuma kelebihannya tuh kalian tidak harus investasi secara uang kalau misalnya mau berbisnis ya.
Jadi free gitu loh. Sih. Boleh nih Ya, nyoba betul, nih. free dengan sampai batasan tertentu, tapi ya absolutely hampir free semuanya. Hampir Oh. setuju. Tapi tetap ada batasannya. Ya pastilah. Karena kan Misalnya di 10 lantai beda bayar Di- gitu. Gitu. betul, kayak misalnya 5 lantai masih free, ntar 10 lantai atau sekian ratus ribu euro itu baru mulai berbayar gitu. Ya Jadi boleh untuk dimanfaatkan tuh Ki. Bye. Untuk paham Coba, dasarnya kira-kira bisa ditingkatkan. free. Memang mungkin bisa kerjasama sama IMTS ya buat nyebarin info manfaat dari software kan gitu. Bisa banget Ya. Pak bikin kayak gini-gini pelatihan bareng sama webinar gini. Mereka kan kampusnya ada banyak tuh Pak. Dengan senang hati Pak kita Gak apa-apa sih Pak kalau yang sifatnya buat pendidikan gini. Siap. Ya sangat-sangat bisa banget ya Pak ya. Nanti kita ini Pak ya, Siap. sama Rizky ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Oke, mungkin terakhir nih dari Pak Reza nih. Ketika kita ngelihat Pamungkas. dua mahasiswa yang keren-keren ini nih, ganteng-ganteng ini nih, apa harapannya Pak Reza ke depannya dengan alumni ini gitu? Saya sih memang udah nyampein juga ke mereka, harapannya skill tentang BIM ini tidak berhenti di mereka. Jadi kenapa saya dengan istilahnya resource yang saya punya gitu, akses yang saya punya, saya berikan ke mereka juga, mereka belajar ini bisa juara dan seterusnya ini, juga mereka bisa tularkan kepada orang lain dan lebih banyak lagi, karena ini kayak MLM juga sih Pak. Yes. Jadi emang ya orientasinya saya mungkin klise tapi ini kayak ada akhirat juga gitu, biar Yes. ada pahala yang mengalir juga lah buat saya gitu kan. Ada yang doain, Dari mereka. ada yang doain kan? Bener. Nanti kan kalau nanti udah jadi presiden kan mereka pada milih, kalau saya capres pada milih nanti kan. Jadi juru ininya tuh, juru apanya tuh kalau Jurkam ya. jurkam. Ya. Ya kayak gitu. Jadi Apa ya dong? Siapa tahu loh. Kita kan semangat Bikin aja. partai baru ya, partai baru. Partai BIM ya. Partai BIM Indonesia. Boleh tuh. Kampanye fokus ke pembangunan kan? Fokus Betul, ke- betul. Jadi ya intinya gitulah pengennya Rizky, Bayu dan teman-teman semua itu emang saya dan teman-teman pembina juga yang lain juga kita minta mereka bisa mereplika ini ke orang-orang banyak, dan alhamdulillah ya mereka bisa mengejawantakan terutama spirit yang saya memang mau ya, ide gitu yang saya pengen mau transfer ke mereka tuh mereka terjemahkan dengan baik, jadi bikin tim BIM lagi, ngerekrut lagi, ngajarin orang lebih banyak lagi, dan mereka berbagi dengan sukarela dan seterusnya kayak gitu itu ya tetap ada nanti sisi bisnis juga ya, tapi itu sama siapa Bayu. Kita juga lewat yang BIM Engineer itu bikin pelatihan yang berbayar tapi murah kayak gitu. Jadi ini bisa menggeliatkan industri konstruksi seenggaknya 10, 20 tahun, 30 tahun lagi kan nanti mereka ini juga kan punggawanya gitu Pak. Yang ganti betul, Pak. kita ini kan, kita tinggal Betul. ngeliat kan. Ternyata kemarin yang ngosbim udah jadi bos, seneng saya juga di sini kan gitu. Nah, betul. Benar. Dia yang Mospim Iya, terus kemudian kita tahu. jadi naik kepala seksi di kantor pusat gitu kan. Iya, betul. Iya sih. Intinya gitu Pak, dan saya juga ngajarin ke mereka mumpung masih muda, tadi bener banget tuh Pak Bayu, saya sepakat banget, mumpung masih muda, ini pokoknya cobain semuanya. Karena selama itu enggak legal ya, selama tidak melanggar hukum dan melanggar norma-norma yang berlaku gitu. Jadi itu aja dicobain terus dan terus berjejaring sama orang gitu aja, semakin banyak. Nih sekali lagi saya tekankan juga, zaman saya dulu ini nggak ada pemerintah kayak Arkilantis gini pada mendatangi, menghubungi gitu kan, ayo kita yang kayak semangat gitu. Ini zaman saya dulu kuliah nggak ada, beneran nggak ada. Jadi nanti kalian juga harus seperti itu, jangan sampai berhenti di kalian, atau enggak kalian menumpuk benefit itu hanya untuk diri kalian sendiri. Kalau menurut saya sih jangan begitu ya, harus benar-benar di Eranya udah beda lah sekarang. caranya udah beda. Kolaborasi gitu. Kolaborasi. Saya percaya sama Pak Reza ini, percaya the power of silaturahmi. Iya, betul. Betul banget. The power of silaturahmi, networking. Itu nggak ada Sama ruginya power sama of sekali. share. Benar, power of sharing. Ya. Kalau memang kalau moto hidup saya memang dulu Pak ya, krem de la creme itu Pak, best of the best. Saya tuh pengen jadi yang selalu yang the best of the best. Tapi semenjak beriring waktu, saya tuh punya moto hidupnya berubah, sebaik-baik saya harusnya gitu, sebaik kamu adalah yang paling bermanfaat gitu. Jadi Itu mungkin gimana dulu caranya? dulu kan era kompetisi ya. Dulu kan kompetisi. Kan Masih karena muda juga sih.
Iya kan, emang zamannya gitu kan, emang dulu zamannya zaman kompetisi, sekarang kan zamannya kolaborasi, emang udah geser. Iya, Sekarang betul. geser. Makanya kantor kan sekarang namanya, kan kalau teman-teman tahu kan sekarang kantor namanya ada kantor co-working space, udah nggak ada lagi kan Iya. bersekat-sekat kan, emang Iya, emang seperti itu. Dan Iya, itu udah bukan ya udah mandatori lah, nggak bisa gitu lagi. Iya, Pak. So, jadi kantor mungkin ke depan kalian udah nggak ada, lu kantor yang khusus ruangan kalian sendiri itu udah nggak ada. Iya, betul banget itu. Trennya gitu. Di saat ditambah mahal kan, emang mahal sih, balik lagi kan mahal. Terus kayak gitu. Tapi ya emang gitu sih. Ya intinya gitu sih. Kita seneng banget. Terima kasih banyak Pak Reza atas berarti masukan yang sangat ini pamungkas banget nih. Jadi Om Kemal ada lagi nggak nih yang kita mau tanya sama Mas Rizky, Mas Bayu sama Pak Reza tadi setelah pamungkas? Mungkin tadi kan pamungkasnya dari Pak Reza, mungkin sekarang pamungkas dari Rizky sama Mas Bayu, gimana? Pamungkas, boleh digabung aja deh. Halo. Iya tadi kan setelah tadi kan harapannya tuh Bayu. kepada Mas teman. Sekarang dari atau mungkin jaringan digabung. Pamungkas. Iya Pak Kemal tuh putus-putus Pak. Gimana? Oke, Pamungkas untuk Mas Bayu gelap. Gimana? Coba Mas Bayu dulu deh, coba. Halo, berarti kedengaran nggak Pak? Ya, kedengaran. Aman. Jelas. Tadi udah ada dari Pak Reza juga ya. Kita nggak jauh-jauh sih dari statement Pak Reza, yaitu kita ayo sama-sama belajar. BIM itu keren loh. Juga mempermudah proses kerja kita. Jadi kita nggak perlu gambar yang terlalu ribet gitu. Kita nggak perlu gambar satu persatu, tapi di BIM ini kita gambar dengan lebih mudah dan efisien. Kemudian ini juga salah satu program pemerintah. Ini bukan suatu hal yang bisa kita bantah, tapi memang harus kita dukung. Apalagi ini tujuannya baik. Mantap nih. Singkat, padat, jelas, dari anak muda pula. Berarti kalau nggak ada yang ngikutin, keterlaluan ya. Kadang kan kalau ngomongnya udah dia tua nggak usah, tapi kalau dia muda gitu. Ini dong Bayu bilang ini dong. Follow Arkilanti, subscribe, like, share gitu loh anak muda. Memang Bayu ini nggak orangnya ini apa namanya? Iya makanya. Kalem. Tadi kan saya untuk Mas Bayu nih ke depan latih ya cara ini komunikasi, karena terus terang berkomunikasi yang menyenangkan, bukan baik ya, menyenangkan. Baik itu relatif, tapi menyenangkan orang lain. Yeah. Ini bisa cuan loh. Cuanki. Dadi. Mang Oleh. Ini Mas Rizky baru putus. Jadi Mas Rizky gimana? Pamungkasnya. Closing statement. Gimana Pak? Closing statement terakhir buat teman-teman mahasiswa se-Indonesia. Gini, pesan terakhir saja Pak. Terkait BIM ini, saya punya harapan besar bahwa banyak terlahir dari tim-tim BIM ke depan begitu Pak. Jadi satu tim BIM hari ini 5 tahun 10 tahun ke depan akan terlahir ribuan tim-tim BIM selanjutnya begitu Pak. Mantap, singkat, jelas, padat. Dan si Rizky juga sama aja nih. Itu dong suruh follow, like, share itu loh ini Arkilantisnya. Nanti yang terakhir ngobrol tuh. Ini sorry ini belum di ospek dulu soalnya nih berdua tadi belum di briefing. Justru kayak gini yang natural gini gitu. Oh iya. Ulangin Pak. Ulangin. Oke, apalagi silakan. Enggak mau. Sekarang latihan nih. Gimana? Nggak perlu. Putus ya? Nggak perlu di brief. Gimana?
Halo Ki, Rizky. Natural. Oh iya, enggak di briefing kok, sama sekali enggak ada briefingan, enggak ada. Ya, masih. Ki, kok senyum doang Ki? Suaranya mana? Aduh. Oke, siap. Iya, disconnect kali Mungkin suaranya. kayaknya kita cukupkan dulu gitu. Iya. Oh ya, udah lumayan lama nih. Betul, udah sejam Gimana? kita kayaknya. Iya. Mungkin kita ini aja. Mau nanya juga sebelum kita tutup, itu pengumuman yang untuk yang global itu kapan Pak Reza? Bulan apa Bay? Ditutupnya polling, sebenarnya kemarin itu ada voting, ditutupnya tanggal 16 September ya Bay ya? Halo? 20 September. Terus pengumumannya kapan Bay? Saya belum tahu pengumumannya kapan. Sama sih Pak, belum tahu juga. Malah saya tunggu info dari Bapak. Oh iya, udah ya. Biasanya saya dikasih tahu dari ini, memang nggak ada informasinya di website itu. Tapi mungkin dalam bulan Oktober ini kayaknya. Nanti saya tanya ke ini dulu, Trimble dulu. Boleh deh. Kalau misalnya ada press release-nya, press release kan udah keren banget nih. Saya boleh deh dikasih narasinya nanti biar kita blasting di web kita ya, Mas Bayu, Mas Rizky, Pak Reza. Kita dengan senang hati untuk blasting. Kalau ada press release-nya seperti apa gitu kan? Boleh, sepaket aja sekalian hasilnya gitu. Jadi benar-benar jadi terdata gitu kan jadi kalian. Ini buat teman-teman juga biar makin semangat kerjanya. Oh iya ya, buat ada perpustakaannya ya Pak Kemal ya? Apa tuh? Iya. Pak Kemal suka nyimpen ini? Iya, itu di BIMI juga ada. Digital library-nya ya? Di BIMI kan ada juga. Iya, di kita BIMI. kita bikinin narasinya jadi bisa disimpan di BIMI. Juga di Arkilantis nanti kita simpan di website. Kita bikin ya artikel untuk ngebahas lah khusus nanti. Siap, mantap. Cip, thank you banget. Oke, thank you Pak Reza, banget. Mas Bayu, Mas Rizky, selamat malam. Thank you banget sudah menghabiskan malam minggunya ya. Harusnya malam Jumat. Jumat ya. Malam Jumat, malam minggu dari mana malam Jumat? Malam Jumat. Malam Ini malam Jumat. Enaknya ngapain? Oke. Ini yang ngerti yang dewasa ke atas nih. Oke. Thank you banget buat teman-teman, Mas Bayu, Mas Rizky, Pak Reza sebagai pembimbing. Thank you banget sudah datang di acara terbaru kita nih, Ngosbi Muda. Harapannya nih teman-teman yang ini nih sebagai pemicu buat Ngosbi Muda lainnya. Saya pengennya ada yang muda-muda lainnya nih bisa kita datengin lagi. Betul. Kalau teman ada yang bisa kita wawancara, kasih tahu kita juga. Intinya saya juga pengen ada di segmen ini tuh biar makin meyakinkan kan kita kan kemarin bicara yang level praktisi sama yang expert. Kalau ada yang muda gini kan juga makin ini. Kalau bisa cewek juga ada gitu kan jadi makin seneng juga kan kita juga lihatnya. Gimana? Pak Reza, Mas Bayu, Mas Rizky. Ya, sama-sama Pak Bayu, Pak Kemal. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Reza. Jangan lupa klik like, share ke semua medsos Anda dan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di Ngosbi Muda berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.